Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum antarmuka. Saat ini kita akan masuk ke modul 6 dengan judul antarmuka Bluetooth Arduino dengan smartphone. Untuk praktikum kali ini kita akan membahas mengenai hubungan Bluetooth dari Arduino dengan smartphone. Kemudian ini merupakan percobaan. Untuk percobaan kali ini hanya ada satu, yaitu mengontrol LED RGB dengan koduler dan smartphone. Untuk rangkaian percobaannya seperti dua buah gambar di bawah ini. Di sebelah kiri ini ada rangkaian hardware, namun untuk rangkaian ini ada sedikit perbedaan dengan yang di modul. Perbedaannya pada letak RXTX yang ada pada modul HC05 ini itu terletak di pin 8 dan 9. Namun nanti pada hardwarenya diletakkan pada TX RX di Arduino dan juga disambungkan secara bersilang. Kemudian yang samping atau di sebelahnya ada rangkaian untuk simulasi di Proteus. Itu sama menggunakan Arduino Uno, 3 buah resistor, dan juga 1 buah LED RGB dan juga modul HC05. Untuk rangkaian ini nanti akan dihubungkan dengan koduler, karena di sini itu untuk menyambungkan Bluetooth dari modul ke handphone atau ke Bluetooth handphone itu membutuhkan aplikasi atau membutuhkan bantuan tambahan untuk menyamakan baud rate dari Bluetooth HC ke Bluetooth handphone, sehingga kita akan menggunakan web koduler untuk aplikasinya. Namun sebenarnya masih banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Contohnya ada Meetup Inventor atau Android Studio misalkan yang pro-nya. Untuk ini kita hanya menggunakan koduler karena lebih mudah digunakan, namun sistemnya mirip dengan Meetup Inventor. Kemudian untuk pin-pin yang digunakan adalah RXTX, kemudian pin nomor 13, 12, dan 11 dari Arduino. Setelahnya adalah datasheet dari LED RGB. Di sini ada 2 buah contoh dari datasheetnya, ada 2 buah keadaan di mana ada common katoda dan common anoda. Untuk rangkaian yang kita gunakan saat ini itu menggunakan common katoda. Jadi untuk pin-pinnya di sini ada pin R sebagai LED untuk menampilkan warna red. Di sini ada ground atau yang negatif. Kalau semisalkan anoda di sini dia positif. Jadi yang perbedaan dari anoda dan katoda seperti itu. Lalu ada pin dari lampu yang menunjukkan warna green. Kemudian ada pin untuk menunjukkan warna blue. Nah, untuk datasheetnya seperti ini. Jadi di sini nanti ada ground yang masing-masing itu memiliki ground, dan sebaliknya jika yang anoda itu masing-masing memiliki kode positifnya masing-masing. Dan untuk pin yang disambungkan ke Arduino itu adalah pin positifnya. Jadi nanti tergantung mana yang akan diberikan sisi positif dari 3 lampu ini, itulah yang akan menyala karena masing-masing sudah mempunyai groundnya sendiri. Jadi hanya tinggal disambungkan ke masukan untuk positifnya ke salah satu, sedangkan jika anoda kebalikannya. Jadi yang sudah dimiliki adalah sisi positif, sehingga yang disambungkan ke antara R, G, dan B itu adalah masing-masing yang negatif. Jadi ketika keadaan 0 itu adalah keadaan menyala dan keadaan 1 itu mati. Jadi kebalikan dari common katoda, di mana ketika keadaannya 1 itu akan menyala, sedangkan 0 akan mati. Seperti itu. Dan untuk 2 buah LED ini itu akan menyala tergantung dari bagaimana kita memprogram. Semisalkan kita memprogram
ketiga-tiganya itu menyala, itu akan menghasilkan warna seperti ungu. Dan semisalkan menyalakan dua buahnya, maka akan menjadi campuran kedua warna tersebut untuk yang menyalanya, seperti itu. Kemudian ini merupakan step by step membuat aplikasi melalui Codular. Jadi untuk yang pertama adalah masuk ke dalam web codular.io. Lalu kita bisa pilih untuk create a project, dan di sini kita bisa melakukan pembuatan akun. Di sini bisa langsung sign up with Google, atau semisalkan mau coba satu-satu menggunakan email lain bisa juga. Nah, nanti di sini itu bisa dibuat password langsung untuk masuk dan membuat project di codular.io ini. Lalu kita agree with the terms of service, lalu kita create account. Setelahnya nanti akan masuk untuk kita sign up ke aplikasi. Kemudian nanti setelah kita sign up akan masuk ke halaman seperti ini, namun nanti itu layar handphonenya akan kosong. Jadi di sini saya akan menjelaskan masing-masing. Untuk bagaimana cara mengatur sebuah aplikasi untuk di bagian desainer. Jadi di sini ada desainer, ada blocks, kita bisa lihat di pojok kanan atas ada desainer, ada block, di mana desainer ini kita bisa mengatur tampilan awal aplikasi. Nah, di sini ada bermacam-macam menu yang bisa kita lihat di sebelah kiri. Nah, di situ ada banyak menu-menu yang bisa kita gunakan untuk membuat tampilan aplikasi semakin bagus. Dan yang di sebelah kiri yang saya gerakan itu merupakan menu-menu yang sudah saya gunakan. Misalkan di sini ada Arduino LED RGB controller. Itu merupakan label, tinggal kita tarik aja. Kita drag dari label yang sebelah kiri, kita drag ke handphone. Lalu di bagian situ kita bisa ganti ukurannya 14 atau ukuran tulisannya mau seberapa besar. Terus kita juga bisa ubah untuk fontnya dan lain-lain. Nah, itu cara menghapusnya adalah dengan klik delete aja. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat Bluetooth button itu dengan cara klik button yang ada di sebelah kiri. Nah, itu bisa di drag aja untuk button. Nah, nanti untuk mengubahnya untuk menjadi sebuah gambar, di paling pojok kanan itu terlihat di situ ada pilihan foto image, lalu bisa pilih untuk logo Bluetooth. Untuk di sini saya sudah membuat logo Bluetooth, jadi dihapus saja. Kemudian itu di situ ada jarak-jarak. Nah, di situ tuh merupakan padding. Jadi untuk jarak-jarak itu merupakan padding. Jadi kita bisa atur juga paddingnya mau seberapa, jarak-jarak antar simbol-simbol atau icon yang kita buat di aplikasi kita itu merupakan padding. Jadi kita bisa atur paddingnya mau jaraknya seperti apa agar lebih rapi, seperti itu. Kemudian di situ ada raw state. Raw state ini nanti itu adalah status yang muncul di aplikasi kita ketika kita terkonek ke Bluetooth. Jadi nanti di situ ada dua pilihan, ada connected label sama ada disconnected label. Jadi raw state itu nanti bisa di drag, lalu bisa dipilih untuk connected, dimasukkan label untuk connected dan disconnected. Kemudian di situ ada button, masing-masing button, dan di situ masing-masing button juga diisi untuk jarak-jarak, dan untuk button 1 itu ditulis LED red, button 2 LED green, dan button 3 LED blue. Kemudian jika kita sudah diatur, ini bisa sekreatif kalian aja, lalu kita bisa ke bloknya. Nah, blok di sini itu adalah perintah-perintah yang akan menjalankan bagaimana aplikasi kita itu. Ini disesuaikan dengan script yang kita miliki. Di sini ada beberapa menu-menu, ada built-in, ada control, logic, math. Lalu di sini juga ada terlihat
masing-masing blocksnya kita hanya tinggal pilih yang sesuai dan kita sesuaikan. Nanti kalian udah dikasih untuk aplikasi ini. Kemudian untuk yang pertama, karena dari script itu kita akan menyalakan lampu RGB dengan mengkontrol bila kita klik merah bakal menyala merah dan seterusnya. Jadi di sini kita klik kontrol, terus di sini kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini adalah when dan do. Dan when-nya itu kita pilih, di situ nanti bisa kita klik bisa pilih. Nah, nanti setelah kita pilih itu kita bisa atur untuk ketika apa kita melakukan apa. Dan di situ ketika blue button-nya itu sebelum itu, terus ini juga ada logic. Nah, itu kita set. Nah, itu nanti masing-masing ada banyak. Ada list, ada dictionaries, ada colors, variable, procedure. Jadi kita atur sedemikian rupa sesuai dengan script. Nah, ini ntar kita klik control untuk when blue button-nya itu before picking do set blue button elements to Bluetooth address and names. Jadi kita di sini untuk mengatur bagaimana button dari Bluetooth itu bisa membaca Bluetooth koneksi yang lain. Lalu di sini ada selection, dimana ketika Bluetooth-nya itu correct, bahkan address itu dari blue button-nya akan terseleksi. Lalu dari blue button-nya itu dan elements-nya akan mengirimkan address dan name. Lalu setelahnya pada button 1, jika diklik maka kita memanggil koneksi Bluetooth itu untuk mengirim nilai 1 atau mengirim teks 1. Itu tandanya memberikan tegangan 1 kepada button 1, dimana untuk tegangan 1 pada script itu mengaju ke warna merah atau warna red. Jadi di program script yang nanti mungkin akan dijelaskan setelah ini, itu adalah 1 itu menandakan bahwa lampu warna merah itu adalah high. Lalu di sini juga ada button 2, ada button 3, itu masing-masing mewakili satu warna. Jadi di situ kita menggunakan perintah kontrol untuk when do, lalu kita pilih yang logic untuk call Bluetooth dan send text. Angka 1, 2, dan 3 untuk masing-masing mewakilkan nyalanya angka. Lalu di sini ada clock timernya, di mana ketika nanti Bluetooth itu connected akan muncul label yang sudah kita buat tadi untuk statusnya connected dan disconnected. Kemudian setelahnya kita bisa kembali ke designer. Jika dirasa sudah yakin dan benar, kita bisa export, lalu kita ke Android app, lalu nanti akan otomatis save project. Kemudian akan backing projectnya. Di sini agak memakan waktu karena akan membuat aplikasi. Jadi nanti kita tinggal download aja dari handphone masing-masing untuk mengkoneksikan ke hardware ataupun simulasi software nanti. Di sini loadingnya agak sedikit lama, jadi ditunggu dulu. Oke, tunggu sebentar lagi sampai jadi 100%. Oke, jika sudah, nanti akan muncul sebuah QR code. Itu bisa kita scan aja langsung dari Android masing-masing, lalu kita download aplikasinya. Nanti akan muncul tampilan sesuai dengan yang udah kita desain masing-masing, dan itu bisa langsung kita gunakan untuk percobaan selanjutnya. Selanjutnya merupakan step by step melakukan percobaan dengan controller melalui hardware dan simulasi software. Jadi nanti setelah kita membuat aplikasi, kita akan mencoba mempergunakannya melalui hardware dan simulasi software.
Oke, jadi untuk yang pertama dilakukan adalah dengan membuka setting pada Bluetooth terlebih dahulu. Di sini pilih untuk more Bluetooth setting, lalu bisa pilih comport. Di sini itu caranya adalah dengan add, lalu nanti pilih yang incoming, lalu klik OK aja. Jadi di sini karena sebelumnya saya sudah me-add untuk incoming dan langsung muncul COM5. Jadi nanti setiap laptop berbeda-beda untuk portnya itu yang mana, yang penting nanti tinggal klik add, lalu ini kosongin aja, pilih yang incoming, lalu klik OK. Kemudian setelah men-setting untuk COM5, kita bisa merangkai seperti ini. Untuk percobaan yang pertama ada Arduino Uno, lalu ada resistor, dan ada lampu RGB, dan juga ada Bluetooth HC05. Kemudian untuk settingan pada HC, kita pilih COM-nya itu adalah sesuai dengan yang tadi kita tambahkan di Bluetooth setting, yaitu COM5. Di sini untuk baud rate-nya 9600. Kemudian untuk script yang digunakan adalah seperti ini. Untuk yang pertama ada inisialisasi LED red itu di pin 13, LED green di pin 12, LED blue di pin 11, dan juga state di 0. Kemudian untuk setup-nya di sini LED sebagai output, dan untuk digital write-nya semua LED itu dalam keadaan low. Dan untuk serial begin kita atur di baud rate 9600. Itu disamakan dengan baud rate yang ada pada HC05. Kemudian di sini ada settingannya untuk loopnya. Yang pertama, jika serial available-nya itu lebih dari 0. Lalu state akan terbaca serial read, di mana jika state-nya 1, maka di sini akan menyalakan lampu warna merah atau LED red itu high, LED green dan blue-nya low. Untuk yang dua, untuk state-nya 2 itu LED yang high adalah LED green. Jadi ketika kita klik 1 maka yang menyala merah, kita klik 2 yang menyala warna green, dan klik 3 yang menyala warna blue. Jadi untuk script seperti itu, kemudian kembali lagi ke sini. Setelah tadi kita sudah men-setting untuk COM-nya, untuk sebelum kita run, kita pastikan terlebih dahulu Bluetooth kita terconnected dengan handphone yang sudah kita buat aplikasinya atau yang sudah terdapat aplikasinya. Kemudian bisa kita run. Ketika run, pastikan sudah connected. Kemudian semisalkan kita klik red, maka akan menyala. Lalu ketika kita klik LED warna green, maka akan menyala green, dan juga jika kita klik LED biru, maka akan berwarna biru. Jadi kita bisa mengontrol dari jauh. Jadi ini untuk lebih jelasnya, sebelum kita run, sebelumnya tadi kita bisa terlebih dahulu klik Bluetooth ini dan kita konekin dulu ke laptop. Kalau ketika sudah connected, kita akan coba untuk menyalakan lampu warna merah. Maka akan menyala lampu merah pada Proteus. Kita menyalakan lampu warna hijau dan warna biru. Seperti itu.
Untuk yang hardware juga sama aja di sini, namun bedanya ketika kita nge-pairing modul HC ini ke handphone itu bisa dilepas dulu VCC dan groundnya. Lalu nanti bisa langsung diaplikasikan melalui aplikasi dan bisa dikontrol langsung. Untuk uploadnya seperti biasa mengupload ke hardware. Jadi hanya dari script dan ini untuk percobaannya. Jika kita klik warna merah akan berubah jadi merah. Lalu ketika kita pilih green kita akan berubah jadi green. Kemudian merah lagi, hijau, biru dan seterusnya. Mungkin sekian dari yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Bisa dicoba-coba di rumah karena tidak memerlukan hardware, jadi bisa simulasi melalui software. Yang penting membuat aplikasinya di Koduler. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.